Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh hadir di sini di prayer meeting kita di Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Mari saudara-saudara, apabila ada dari Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan pernyataan dari Tuhan, kami persilahkan untuk membagikan kesaksiannya. Shalom, selamat pagi Bapak Shalom. Ibu semuanya. Shalom Ibu, pagi. Stella, tadi dalam pujian penyembahan saya diingatkan Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan di Yesaya 40 ayat 10, lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan mendengarkan visi misi dari Menara Doa Segala Bangsa. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Yaskiel Hebron. Shalom, selamat pagi semua. Hari yang baru, berkat yang baru. Kesempatan ini saya akan share apa yang jadi visi misi kita, supaya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung, Bapak Ibu sudah tahu kita ini akan kemana. Sistem kepemimpinan kita dalam Menara Doa Segala Bangsa adalah sistem kepemimpinan kolektif 5 jawatan. Ya, saya posisi dituakan. Sebagaimana Yesus, dia punya pemimpin gereja yaitu 12 murid. Di antara 12 murid itu ada 3 pemimpin utama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi yang dituakan adalah Yakobus, saudara tiri Yesus. Dialah yang selalu mengambil keputusan terakhir, final decision maker, manakala ada terjadi deadlock. Baik saudara, kita akan lihat visi misi Menara Doa Segala Bangsa.
Terima kasih Pastor Hebron untuk pemaparan visi dan misinya. Saudara-saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Romi Matulesi. Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat pagi MDSB, diberkati semua sehat senantiasa, damai sukacita para hamba-hamba Tuhan, para lawan iman, para doa yang luar biasa, dan para pejuang-pejuang iman di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Ada amin? Amin. 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 Itu luar biasa. Terima kasih Pastor Hebron buat kesempatan yang luar biasa. Jadi kita ketemu yang kedua kali nih ya, luar biasa. Iya, kata orang kalau satu kali diundang belum tentu disukai Pak, gitu ya. Tapi kalau 2 kali mungkin sudah mulai disukai. Kalau sampai 3 kali itu mungkin terakhir katanya. Haleluya. Haleluya. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari tidak ada translate ya, Bapak, saya mau pastikan dulu. Kalau malam kan saya translate seperti di bahasa Inggris kan pada waktu itu. Kalau pagi tidak ada ya. Oke, tidak ada. Baik. Saya tegang. Orangnya di UK soalnya, Pak. Makanya di United Kingdom. Kalau ditranslate kepotong-potong begitu jadinya aduh. Saya deg-degan juga jadinya gitu kan. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini sesuatu yang luar biasa. Baik. Sebelum kita masuk firman Tuhan, boleh kita hampiri Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hari itu baik adanya. Tuhan yang menyediakannya bagi setiap kami. Maka biarlah melalui program MDSB ini Tuhan, selalu terjadi lawatan Tuhan bagi setiap pribadi, bagi setiap orang yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa melalui siaran online ini selalu terjadi lawatan. Artinya setiap orang dimanapun, lokasi manapun mereka dijumpai dan dijamah Tuhan. Maka sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Tuhan sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai untuk menjelaskan firman Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Dan kami bukan hanya cakap dalam mendengar, tapi kami juga dimampukan Roh Tuhan untuk mempraktekkannya. Dan biarlah setiap kami juga bukan hanya mendapatkan informasi yang baik dari firman Tuhan ini, bukan hanya sekedar itu, tetapi terjadi transformasi, terjadi perubahan konsep berpikir, terjadi kemajuan, pendewasaan, kerohanian kami, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan itu membawa dampak yang besar buat setiap lingkungan yang ada di sekitarnya, buat orang-orang yang mereka jumpai, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Roh Tuhan memberkati setiap kami, dan biarlah siaran ini boleh berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Thank you Lord Jesus, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan share screen materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Bentar. Baik, ini bagian daripada materi yang akan saya sampaikan. Ya, hari ini saya mau berbicara mengenai dealing with change. Jadi artinya bekerja sama dengan perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita paham dan setuju ya bahwa setiap kita sekarang ada di masa di mana kita berhadapan dengan situasi yang berbeda. Tentunya situasi pandemi, situasi COVID dan lain sebagainya yang sedang dihadapi itu membawa satu hal yang berbeda, satu hal yang berubah. Nah, oleh sebab itu, mau nggak mau, suka tidak suka, kita semua harus mengambil sikap atas situasi ini. Dan tentunya menghadapi ini semuanya, kita harus memiliki satu mental, artinya satu sikap yang tepat. Bagaimana kita menghadapi situasi ini. Karena tentunya situasi ini membuat orang-orang, yaitu kebanyakan berita yang kita terima, itu membuat orang drop, membuat orang ketakutan dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa melalui MDSB ini, setiap orang yang mengikuti channel ini, mereka boleh mengalami satu kebangkitan dan kebangunan rohani. Kita berdoa
Ini terobosan yang luar biasa yang akan membuat orang mengalami kemajuan di dalam kehidupan setiap mereka. Nah baik, nah satu-satunya yang tidak pernah berubah di dalam dunia ini ya cuma perubahan. Karena dari sejak kecil kita semuanya pasti berubah. Dari sejak lahir kita berubah. Dan mau nggak mau, artinya perubahan ini adalah sesuatu yang konstan di dalam dunia ini. Dia tidak pernah berubah. Artinya tidak pernah tergantikan. Selalu ada perubahan dan perubahan akan selalu terjadi. Dalam usia kita pun kita mengalami perubahan. Lalu dalam menghadapi perubahan ini tentunya saya jumpai ada dua hal ya. Ada dua hal yang menjadi respon. Yang menjadi cara kita memandang perubahan tersebut. Pertama adalah apakah kita mau bekerja sama? Apakah kita mau mengikuti perubahan? Orang kalau bekerja sama dengan perubahan, orang kalau mengikuti perubahan, tentunya dia akan mengalami level up, dia akan mengalami kemajuan, dia akan mengalami sesuatu yang berbeda. Nah itu saya percaya bahwa kalau kita mau bekerja sama dengan perubahan, kehidupan kita tentunya akan mengalami sesuatu yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah berpikir untuk bisa dilakukan. Itu berbicara mengenai perubahan kalau kita bekerja sama. Atau sebaliknya, hal yang kedua adalah kita dipaksa oleh perubahan, ya, dipaksa oleh perubahan. Contoh soal saya pernah dulu kalau dengar orang di 2020 ke bawah lah ya. Kalau orang lihat ibadah secara online, mereka akan bilang kok kurang rohani ya gitu kayaknya. Kalau nggak di gereja gitu loh ibadahnya, kalau nggak ibadah ramai-ramai gitu loh. Ada orang yang selalu berkata bahwa saya lebih enjoy kalau ibadah itu di gereja. Tapi sekarang situasinya nggak sama lagi. Situasinya berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kita bisa melihat ternyata Matius 6 ayat 6 sudah mengatakan bahwa kalau kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu. Ya kan? Artinya kita sekarang berdoa dari tempat kita masing-masing. Gitu. Sekarang kita nggak jadi orang yang harus berkerumun rame-rame. Karena Yohanes 4, 23, 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya pribadi lepas pribadi. Dulu kita bersemangat kalau ibadah di gereja harus ramai-ramai. Wah, kita pulang berbahagia, bersuka cita. Sekarang nggak lagi. Kita harus di rumah masing-masing. Ya kan? Kita beribadah pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dan ini menjadi menarik. Kenapa? Karena inilah yang diperlukan benar dalam kedewasaan iman seseorang. Bahwa iman kita bukan menjadi iman yang komunal, yang ramai-ramai. Tapi iman kita menjadi iman yang personal, iman yang bergantung secara penuh kepada Tuhan secara pribadi. Kita bukan bersandar kepada kekuatan kita, tapi kita bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan saja. Bapaknya dia apa yang menjadi kekuatan, menjadi sumber, menjadi pertolongan, menjadi jalan keluar atas segala situasi yang kita hadapi. Karena kalau bersandar itu artinya kita melepaskan semua bobot kita, tidak kita yang tanggung, tapi kita menyerahkannya kepada pribadi lain yang menanggung bobot itu. Jadi kita bisa rileks sebenarnya. Itu ya tujuannya. Tuhan ingin agar setiap kita mengalami kemajuan. Makanya pilihan sebenarnya di tangan kita. Apakah kita dipaksa oleh perubahan, ya, ataukah kita bekerja sama dengan perubahan? Nah, itu pilihan. Orang-orang buta,
orang-orang kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, seorang yang sudah 30 lihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Di sini menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melihat ada orang yang sudah sekian lama sakit di kolam Bethesda itu, yaitu selama 38 tahun orang itu sakit. Yesus tertarik dan Yesus datangi orang tersebut untuk orang itu mengalami satu lawatan, satu jamahan Tuhan. Tapi menarik pada ayat yang ke-6, kalau kita lihat tadi, bahwa Yesus bertanya dulu sama dia, maukah engkau sembuh? Apa sulitnya sih bagi Yesus sebenarnya ya, untuk menyembuhkan orang? Langsung saja pegang tangannya, bangkit berdiri, jalan, sembuh. Tapi yang menarik adalah, Yesus bertanya dulu, maukah engkau sembuh? Ya, menarik sekali kenapa Yesus harus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena situasi yang ada di sana, saudara, situasi yang ada di kolam Bethesda ini adalah situasi di mana orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang tegang gitu. Karena situasinya nggak jelas kapan malaikat akan datang untuk menggoncangkan kolam tersebut. Jadi dalam situasi seperti hari ini yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia, nggak jelas kapan ini COVID selesai, kapan ini pandemi selesai. Bahkan nggak jelas PPKM sampai kapan nih gitu, nggak jelas. Katanya sampai tanggal 2, ditambah lagi sampai tanggal 9. Orang mulai nggak jelas lagi, apakah sampai tanggal 9 sudah selesai? Nggak jelas lagi. Jadi situasi nggak jelas itu tegang, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang ada di kolam Bethesda itu tegang. Apaan nih malaikat datang? Situasi yang kedua adalah apa? Di situ terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya. Karena kan dulu-duluan, siapa yang pertama turun ke kolam, dia yang sembuh. Jadi mereka bersaing, tingkat persaingannya tinggi. Mirip ya seperti hari ini juga orang-orang bersaing ya, betul ya. Dulu-duluan, siapa yang dapat sumbangan yang duluan, iya gitu kan. Jadi artinya semua orang nih nggak, situasi tegang, situasi spiritnya itu adalah bersaing. Terbukti orang yang sakit lumpuh sampai sakitnya sekian lama, itu menunjukkan begitu kolam goncang, orang-orang yang ada di sana tidak pernah berkata begini, Bapak sudah sekian tahun sakit, silakan duluan, tidak ada. Pokoknya dulu-duluan aja. Semua orang pengen sembuh. Semua orang pengen dipulihkan. Situasi tegang ada di sana. Lalu sebab itu dalam kesakitannya begitu lama, ya, inilah yang ditanyakan oleh Yesus. Maukah engkau sembuh? Karena, saudara, saya percaya bahwa situasi tegang ini telah bisa membuat hati orang yang tadinya percaya, hati orang yang tadinya bergantung, itu bisa berubah. Saya ajak untuk lihat Amsal 13 pada ayat yang ke-12. Dikatakan begini, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Yesus harus pastikan dulu. Apa yang Yesus pastikan? Bahwa orang ini masih punya harapan, masih punya keyakinan untuk dia bisa melewati situasi berat yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu Yesus bertanya tadi, maukah engkau disembuhkan? Karena situasi berat yang sedang dihadapi itu membuat terbukti apa? Terbukti dari jawabannya. Jawaban dia sederhana. Jawaban dia adalah apa? Bahwa nggak ada orang yang menurunkan aku, kata dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tentunya orang berharap, tapi harapannya belum tercapai. Nah, disinilah sebenarnya Tuhan ingin agar setiap kita anak-anaknya itu menjadi berkat bagi setiap orang-orang lain untuk mengingatkan bahwa Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhan tetap Tuhan yang hebat. Tuhan tidak tergantung situasi. Tuhan tidak tergantung keadaan. Berkat anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh siapa orang yang bersama dengan kita, atau kita kerjasama dengan siapa, atau suasana ekonomi bagaimanapun, itu tidak pernah menentukan bahwa berkat kita akan ditentukan oleh situasi. Berkat kita sudah dijaminkan oleh Tuhan. Dari mana? Dari keyakinan kita, kepercayaan kita.
Oleh sebab itu, yang perlu kita ingat, yang perlu kita percayai, yang perlu kita yakini, Tuhan kita yang tidak pernah berubah menjaminkan, yaitu menjaminkan kuasanya, bahwa mujizat bukanlah pada caranya, melainkan pada bagian percaya dan taat kepada perkataan Yesus. Amin. Jadi, kita bisa melihat di sini, mujizat bukan caranya. Caranya boleh berbagai macam cara. Ya kan? Tetapi pada waktu bagian kita percaya dan taat pada perkataan Yesus, itu jauh lebih penting dari sekedar hal-hal yang kata orang ini, kata orang ini. Makanya saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu punya cara melebihi apa yang saya mampu pikirkan, melebihi apa yang saya mampu bayangkan. Dia selalu punya jalan. Oleh sebab itu, pertanyaannya bagaimana agar perubahan dapat terjadi di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Bagaimana perubahan ini dapat terjadi? Yang pertama adalah perubahan tidak akan terjadi kalau kitanya pasif. Berarti perubahan hanya terjadi kalau kitanya aktif. Yes, kita pengen mendapatkan sesuatu yang berbeda. Tapi kita hanya melakukan yang itu-itu aja. Gak ada satu terobosan. Gak ada sesuatu yang kita ingin lakukan yang berbeda. Ya bagaimana mungkin? Sesuatu itu harus dirubah. Makanya Roma 12 pada ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Pembaharuan budi kita, akal kita, cara berpikir kita. Jadi, kalau misalkan sekarang dengan cara melalui channel MDSB ini, saya yakin dan percaya, kalau tidak dibuatkan terobosan, ya kan? Kalau tidak dilakukan tindakan seperti ini, ya kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau pagi-pagi bisa datang ke tempat ini, bisa join di tempat ini, bisa mengikuti siaran ini. Itu sesuatu yang berbeda, dan itu akan menjadi sesuatu yang perubahan besar akan terjadi bagi setiap kita. Catat baik-baik, karena perubahan tidak akan terjadi kalau kitanya pasif. Jadi harus aktif. Kita nggak bisa cuma menjadi orang yang menunggu saja. Ya kan? Kita harus bergerak. Dan makanya kita perlu melepaskan kata-kata doa. Tuhan tidak bisa bergerak kalau kita tidak berdoa. Apa yang tidak kita doakan, bagaimana Tuhan mau bergerak di situ? Jadi pada waktu kita berkumpul di sini, kita berdoa, melepaskan kata-kata doa. Saya yakin dan percaya, doa-doa kita akan berpengaruh dan menjadi sesuatu yang berbeda. Ada amin. Jadi ya. Jadi saya yakin dan percaya, tidak ada perkara kebetulan Tuhan kumpulkan setiap anak-anaknya melalui channel ini juga ada satu perubahan yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana agar perubahan dapat terjadi dalam kehidupan kita? Perubahan itu diawali dengan ketidaknyamanan. Iya, sama-sama kita hari ini mengalami situasi yang tidak nyaman. Ya, betul ya. Tapi itulah perubahan. Makanya Yohanes 5 ayat 8 kata Yesus pada orang yang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bertahun-tahun orang yang lumpuh ini sudah nyaman dengan tenderannya dia. Bertahun-tahun orang yang lumpuh ini sudah nyaman dengan tilamnya. Jadi kalau tilamnya diangkat itu berbicara mengenai apa? Kenyamanan. Saudara, ini yang perlu digarisbawahi. Hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi situasi COVID ini telah membongkar kenyamanan gereja selama ini. Kenyamanan pendeta, kenyamanan hamba-hamba Tuhan, kenyamanan pelayan-pelayan Tuhan. Kita pendeta ini sudah mirip-mirip sama artis, saudara. Ya, kalau mau cari pendeta, Anda mesti daftar tunggu dulu ya. Isi dulu daftar. Nanti baru kalau kita lihat Anda cukup bonafit, baru kita hubungi Anda. Gitu loh. Makanya pendeta mentereng-mentereng. Mobil mantap-mantap. Luar biasa. Kalau angkat tangan pendeta mengkilat-mengkilat di sini. Haleluya. Pengurapan luar biasa, orang silau-silau dengan mata. Haleluya. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Kita bisa berbicara di mimbar, kita pendeta bisa berbicara di mimbar. Saudara jangan takut. Percayalah, Tuhan memberkati Anda. Selalu ada berkat yang berlimpah. Dahsyat di dalam Tuhan, haleluya. Sekarang begitu ada corona, pendeta kena libas juga.
Tidak ada ibadah, nggak ada yang undang. Ya kan? Pendeta sama dokter gigi bedanya adalah apa? Dokter gigi itu saudara hidup dari mulut orang lain yang dia periksa. Tapi kalau pendeta hidup dari mulutnya dia sendiri, dia ngomong dia dapat duit, dia tidak ngomong tidak dapat duit. Nah sekarang pendeta dirumahkan, nah makan apa dia? Jadi banyak hal yang terjadi atas pendeta ini sebenarnya untuk apa? Kenyamanan, sudah terlalu nyaman. Ya kan? Pendeta kalau ke gereja, perhatikan. Jemaat naik tangga, pendeta naik lift. Ya. Pendeta kalau ya kan jalan bawa tas ditentengin, dibawain. Jemaat bawa barang berat-berat mungkin. Pendeta benar-benar dilayani. Wow, luar biasa. Makanya saya berpikir ya, kenapa banyak pendeta mati muda? Karena hanya 2 rumah yang disamperin sama pendeta. Rumah Tuhan sama rumah mak. Setiap selesai pelayanan, Bapak Pendeta, mari makan dulu. Ya kan? Makan dulu, kolesterol naik, asam urat naik, gitu kan? Tanpa sadar. Jadi dengan situasi di rumah kan ini, kita jadinya pendapatan kurang, ya kan? Justru untuk apa? Belajar puasa. Gitu. Amin. Untuk jaga postur tubuh, jaga kesehatan sekarang. Banyak olahraga, ya kan? Pendeta dulu kan tidak mau kena matahari. Oh, saya jangan sampai penampakan saya jadi jelek, ini kena matahari hitam. Sekarang harus jemur. Ya kan? Harus jemur. Jadi artinya apa? Situasi ini, ketidaknyamanan ini justru membawa perubahan, membawa kemajuan. Jadi jangan alergi dengan ketidaknyamanan. Satu bagian proses sebenarnya. Jadi kalau sekarang gereja-gereja kosong, gereja berubah sekarang jadi tempat vaksin kan begitu. Gereja berubah sekarang. Gedung-gedung yang mewah, megah, dan lain sebagainya. Tidak kepakai 2 tahun ini. 18 bulan nih kita nih. Jadi artinya, haleluya. Ini bagian daripada perubahan, bagian daripada kemajuan. Jadi jangan berteriak, Tuhan, pikirkan. Ini Tuhan dalam semuanya bergeser. Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya jalannya. Amin. Sebuah payung tidak pernah bisa menghentikan hujan. Tapi dengan payung, kita bisa menari di tengah hujan tanpa kebasan. Dan kita bisa melewati hujan itu sampai dengan tempat tujuan. Jadi artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan petunjuk bahwa ketidaknyamanan justru mengalami kemajuan. Saya ada contoh, saudara, dengan yang namanya kenyamanan. Bagaimana orang yang justru mengalami kenyamanan, tadinya hebat, malahan dia mengalami kemerosotan, malahan dia mengalami kemunduran. Seperti ini, saudara pasti kenal kan? World Champion in 1988. Siapa dia? 86. Diego Armando Maradona. Siapa yang tak kenal dia? Ini orang hebat, saudara. Membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia. Sejak itu, saudara dikasih Tuhan, orang ini dibuatkan statunya, artinya patungnya, dibikinkan, wah, sebagai penghormatan. Tenar, kaya luar biasa. Dia bisa membawa Argentina sampai 2 kali. Yang keduanya, dia bisa bawa Argentina menjadi juara 2, tapi artinya menjadi Piala Dunia ini menjadi suatu hal yang bergengsi sekali bagi setiap negara yang ikut di dalam. Dalam perjalanannya, kita jumpai apa yang terjadi dalam perkembangannya. Diego Armando Maradona mengalami banyak trouble, mengalami banyak pergumulan. Bahkan di tahun 1994, dia ditangkap oleh polisi, kena kasus narkoba. Seorang pahlawan yang diagung-agungkan, seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, seorang yang sebenarnya punya banyak hal yang luar biasa di dalam dirinya. Tapi karena kenyamanan, akhirnya dia asal-asalan di dalam kehidupan dia. Makanya, saudara kasih Tuhan, saya nonton sebuah film. Di film itu diceritakan seperti ini. Di dalam diri kita ada 2 beruang. Beruang baik dan beruang jahat. Beruang baik itu isinya compassion, love. Ya, terus yang juga artinya berbagi terus, menolong orang dan lain sebagainya. Beruang yang jahat adalah rasa malu, ketakutan, kekhawatiran, moral yang tidak baik dan lain sebagainya. Lalu di akhir cerita film itu ditanyakan, siapa yang akan menang? Beruang putih atau beruang baik atau beruang jahat? Jawabannya adalah apa? Siapa yang kamu beri makan, dia yang menang. Jadi artinya, saudara yang kasih Tuhan, di dalam diri kita selalu ada godaan untuk dicobai. Selalu ada daging yang ingin mencobai kita. Itulah sebabnya kenapa kita nggak boleh lepas dari Tuhan.
Itulah sebabnya kenapa kita terus harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Jadi kalau situasi tidak nyaman hari ini, itu bagus. Itu akan membuat kita kuat. Itu akan membuat kita pada Tuhan. Itu akan membuat kita melekat pada Tuhan. Ini orang-orang di rumah kan terus begini. Siapa yang nggak stres gitu kan. Kita makhluk sosial. Ya kan? Puncak yang biasa kita lewatin, kita nggak pernah ke puncak lagi. Bogor yang kita biasa makan kulineran, kita nggak kulineran lagi. Ke Bandung apalagi. Aduh, semua sudah stop kita, nggak bisa kemana-mana. Orang-orang kepalanya mungkin sudah mau pecah dan lain sebagainya. Tapi justru dalam situasi ini membuat kita berlutut cari Tuhan. Karena kebahagiaan kita tidak ada yang lain. Kebahagiaan kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka dari itu saudara yang kasih Tuhan, tetap percaya situasi yang tidak nyaman, jangan bersedih. Tetap bersukacita. Tetap percaya Tuhan kita tetap Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana perubahan dapat terjadi dalam hidup kita? Perubahan itu dimulai bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Nah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dalam Lukas 16 pada ayat yang ke-10 dikatakan, dia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, apa maksudnya? Ini menjadi menarik sebenarnya adalah bahwa perubahan itu tidak butuh dalam artian harus ada orang lain dulu. Itu sebabnya kenapa kita dirumahkan sekarang. Seperti orang yang tadi, yang Yesus tanya, yang lumpuh. Mau kan kau sembuh? Alasan dia bilang apa? Gak ada orang sih yang bantu saya, gak ada orang yang tolongin saya. Seringkali kita menjadikan orang lain sebagai apa? Sebagai titik, sebagai tempat untuk kita mencurahkan bahwa bebannya ada sama orang itu. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Ya kan? Kita menyalahkan orang. Ini Indonesia sih sejak Cina kena COVID harusnya buru-buru tutup tuh jalur luar negeri, harusnya begini. Kita mulai menyalahkan dan lain sebagainya. Itu dia. Berhentilah kita menyalahkan orang lain. Perubahan tidak dimulai dari tempat lain. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang harus mendisiplinkan diri kita. Ikut doa pagi nggak perlu didorong-dorong kan, istilahnya gitu kan. Kita mulai diri kita. Kita mau maju, kita mau mengalami level up, mulailah dari diri kita. Tuhan panggil kita untuk jadi orang dewasa. Orang dewasa itu berani bertanggung jawab dengan keputusan dia. Kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Di bumi ini, hidup kita dibatasi oleh waktu. Saya punya keyakinan begini, orang meninggal itu bukan karena sesuatu penyakit. Meninggal pasti, caranya aja beda, waktunya yang berbeda. Tapi jangan pernah dikaitkan dengan situasi bahwa dia meninggal karena kena virus. Bukan. Seorang meninggal karena waktunya sudah selesai. Itu aja. Jadi maksud saya begini. Sebelum waktu kita selesai, yuk pakai hidup kita semaksimal mungkin. Saya berdoa begini loh. Setiap kali saya kuburin orang di kuburan, saya bilang begini. Di kuburan itu adalah tempatnya orang-orang berpotensi dikuburkan. Apa maksudnya? Potensi itu sesuatu di dalam diri manusia yang belum dieksplor keluar. Banyak orang punya kemampuan hebat, tapi kemampuannya dibawa ke kuburan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau hidup saya pengen semua hal yang Tuhan taruh di dalam diri saya, talent, kemampuan, skill, pakai semua sampai habis, keluarin, setelah itu panggil saya. Amin. Karena saya pengen keluarin semua apa yang ada pada diri saya, semua. Apa yang Tuhan taruh, saya pakai. Itu dia. Karena saya percaya bahwa saya nggak mau dikubur, tapi ada talent yang belum kepakai. Ada masanya siang, ada masanya malam. Ada masanya kita bisa bergerak, ada masanya kita nggak bisa bergerak. Maksud saya, sebelum itu terjadi, sebelum kita nggak bisa bergerak lagi, ayo, gairahkan diri kita. Ayo, siapa yang kita bisa doain? Ayo, siapa yang bisa kita layanin? Ayo, siapa yang bisa kita tolong? Ayo, siapa yang kita bisa share? Hari ini bukan lagi kita mementingkan diri kita sendiri, tapi
Kita mau perubahan itu kita mulai dari diri kita, untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Kita mau tolong orang, kita mau berkatin orang. Masalah berkat, saya percaya Tuhan nggak mungkin membiarkan kita kekurangan. Tuhan pasti melimpahkan berkatnya bagi setiap kita. Itu janji yang Tuhan sediakan. Di dalam Yesus itu berkatnya komplit, sudah dijaminkan. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan, ayo kembangkan, keluarkan potensi dalam diri kita. Kita setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar untuk kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur sekali kalau hari ini dipercayakan hal-hal yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan taruh, itu saya mau bagi. Makanya saya bersyukur sekali dari mulai dulu saya khotbah di gereja, saya 3 orang, 4 orang yang saya hadiri untuk khotbah. Khotbah saya nggak pernah kurang dalam artian porsi untuk penyampaian. Saya tidak pernah mementingkan berapa orang yang hadir. Bagian saya adalah apa yang harus saya sampaikan sesuai dengan perintah Tuhan, itu yang saya mau bagikan. Porsinya penuh, bagi aja. Tuhan ingin bahwa saya percaya bahwa firman yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Saudara, saya jumpai sebuah kunci. Kalau saya ke mana-mana gitu, saya lihat pintu-pintu besar. Kunci untuk membuka pintu itu nggak pernah gede ya, nggak pernah sebesar pintu. Kuncinya kecil. Kunci selalu kecil. Apa maksudnya? Kita berpikir ya bahwa untuk membuka sesuatu yang besar, ya kan, untuk mengalami big opportunity, untuk mengalami terobosan yang besar, kita pikir caranya juga harus besar. Padahal nggak begitu. Semua dimulai dengan cara yang sederhana kecil. Maksudnya apa? Contohnya Daud. Kenapa harus Daud ya yang lawan Goliat? Orang-orang Israel emang nggak ada yang lebih besar dari Daud. Banyak ya. Tapi Tuhan kenapa nggak pakai yang besar gitu? Untuk berhadapan dengan Goliat yang hampir 3 meter. Tuhan mau tunjukin kenapa Daud yang dipakai oleh Tuhan dan merobohkan raksasa yang diagung-agungkan itu. Selama 40 hari loh, dia mengintimidasi barisan Israel. Gak ada yang berani. Diintimidasi. Dia cara kerja setan ya. Diintimidasi. Gak ada yang berani berhadapan dengan Goliat. Cuma Daud. Dan Daud berhasil merobohkan Goliat itu. Ini memberi petunjuk. Kalau situasi COVID yang kata orang ini besar, dan kita harus pakai sesuatu yang besar untuk mengalahkan ini. Dalam artian, untuk keluar dari situasi persoalan. Kita akan berkata, ya tentu aja dia bisa survive. Habis dia kaya sih, banyak duitnya. Ya tentu aja dia bisa survive. Dia orang hebat sih. Dia banyak pendukung di belakangnya dan ya dia punya fasilitas yang mewah dan lain sebagainya. Hanya orang-orang tertentu saja kalau bisa survive. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu bahwa kunci untuk membuka pintu selalu kecil, nggak pernah gede. Artinya gini, Tuhan mau kasih tahu dengan cara yang sederhana, engkau tetap bisa mengalami terobosan yang besar di dalam kehidupan. Dengan cara yang sederhana, engkau bisa membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan. Ini memberikan petunjuk buat kita. Jangan patah semangat. Bahwa Tuhan ingin memberitahu semua orang level apapun tetap bisa mengalami terobosan yang besar di dalam kehidupan setiap mereka. Jangan batasi Tuhan. Tuhan mau pakai Anda di bagian Anda masing-masing, di bidang Anda masing-masing. Kalau Pastor Herbert tadi telah memberitahukan visi misi itu luar biasa. Artinya apa? Semua Anda adalah orang-orang hebat yang mau dipakai. Amin. Ini menjadi kekuatan dan saya mensyukuri kalau diingatkan terus bahwa kita ini pahlawan perang yang bersama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara besar, bersandar dan berserah sama Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan kemenangan kita. So, jangan pernah mengecilkan diri saudara. Saya cuma ibu rumah tangga Pak, nggak ada masalah. Apa saya cuman begini doang pekerjaan saya, nggak ada persoalan. Tuhan bisa pakai kita di bidang-bidang kita. Bahkan melalui siaran online ini, Anda bisa khotbah sampai ke luar negeri, sampai kemanapun juga. Ini kan jalan Tuhan yang biasa. Iya kan? Dengan gadget kecil HP aja. Amin. Kita bisa sampai ke pelosok-pelosok dunia sekarang. Orang-orang di daerah sekarang ketolong luar biasa. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan untuk menutup siaran analog. Sehingga tujuannya agar apa? Agar TV tidak lagi analog tapi TV digital. Karena TV analog
itu banyak mengambil jalur internet, sehingga internet kita seringkali up and down signalnya. Sehingga kalau TV analognya dimatikan, semua dengan TV siaran digital, maka siaran internet stabil sampai ke daerah-daerah dimanapun juga, di lokasi terpencil sekalipun, orang bisa menikmati yaitu internet, dan Anda bisa menggunakan gadget kecil Anda untuk membuka pintu-pintu besar, pintu-pintu pertobatan, pintu-pintu lawatan Tuhan terjadi di setiap lokasi manapun yang Anda bisa sharekan dengan alat kecil Anda. Amin. Amin. Jangan batas. Kuasa Tuhan luar biasa untuk menggerakkan. Jadi COVID ini luar biasa membuka hikmat setiap anak-anak Tuhan. Di nama Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara, poin saya yang keempat, yaitu bagaimana agar perubahan dapat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Perubahan akan lebih mudah terjadi kalau kita mau terima masukan. Ya, kalau kita mau terima masukan. Justru harusnya kita buka terima masukan. Orang yang sakit itu 38 tahun sakit. Umur sakitnya lebih tua daripada umur Yesusnya di situ dalam pelayanan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, lihat, ketika dia diberi masukan oleh Yesus, dia mau terima. Dia mau terima. Makanya Amsal 18 ayat 15 berkata begini saudara, bahwa hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nah saudara bisa melihat di sini gambaran ini bahwa dalam teks The Message dikatakan begini, wise men and women are always learning, always listening for fresh insight. Dari teks ayat ini memberi petunjuk bagi setiap kita bahwa kalau kita mau terima masukan, justru kita akan mengalami perubahan yang lebih baik. Nah, banyak orang nggak mau terima masukan. Mereka berpikir bahwa saya tahu kok, saya ngerti kok. Nah, problemnya orang nggak pernah mengalami kemajuan dalam kehidupan mereka, merasa bahwa apa? Udah tahu segala-galanya. Saya cuma mau kasih tahu, kita nggak tahu segalanya. Nah, karena saya sebagai pemimpin di gereja saya bilang saya nggak tahu segalanya. Saya nggak selalu punya jawaban. Mother Teresa, pada waktu dia melayani di Calcutta, India, didatangi oleh seorang profesor etika. Profesor ini bertanya sama Mother Teresa, "Hey, tolong doakan saya, Mother Teresa, tolong doakan saya." "You mau doain apa?" kata Mother Teresa. "Doakan saya agar saya punya kejelasan dalam setiap hal yang saya lakukan. Agar saya punya kejelasan untuk melakukan ini, melakukan itu." Tahu nggak jawaban Mother Teresa apa? Dia bilang begini, "Oh, saya tidak akan mendoakan itu bagi kamu." "Kenapa?" ditanya sama profesor itu. Kata Mother Teresa, kejelasan adalah sesuatu yang kamu pegang nanti di akhir aja. Karena jujur, kata Mother Teresa, apapun yang saya lakukan, saya nggak perlu jelas dulu. Yang saya lakukan adalah saya percaya dulu sama Tuhan. Kata dia. Jadi saya doakan adalah kamu percaya saja sama Tuhan. Bergantunglah sama Tuhan. Bukan kamu harus minta sesuatu yang jelas dulu, baru kamu bisa melakukan. Sering kali orang begitu modelnya. Ya kan? Kita minta kejelasan dulu, kita seolah-olah tahu segala sesuatunya, kita pengen tahu semuanya. Kita manusia terbatas, nggak tahu segalanya. Saya sebagai pemimpin, saya bilang, saya nggak tahu segalanya. Saya perlu orang lain untuk bantu pelayanan saya, dalam arti untuk kita bekerja sama di dalam pelayanan. Saya sebagai pemimpin, orang-orang yang saya pimpin tidak tahu jalan kalau saya nggak pimpin. Tapi kalau saya tidak bekerja sama dengan dia juga, pelayanan saya tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa menjangkau orang banyak. Harus ada bekerja sama. Jadi artinya apa? Kita perlu yang namanya masukan. Kita perlu masukan. Banyak orang nggak suka dikasih masukan. Banyak orang merasa nggak aman. Khususnya ya, laki-laki, para suami. Seringkali nggak aman kalau istrinya kasih masukan. Kalau istri ngomong sesuatu, seolah-olah kayaknya nyerang. Seolah-olah kita laki-laki, para suami berpikir bahwa saya tahu segala sesuatunya. Padahal Tuhan kasih perempuan, wanita untuk apa? Menolong suami. Tapi laki-laki merasa bahwa saya tahu semuanya karena saya lebih kuat daripada wanita. Padahal tidak. Wanita itu justru dikasih untuk menolong laki-laki. Nah, kita merasa tidak aman. Para pemimpin kebanyakan juga tidak aman. Orang-orang senior juga merasa tidak aman. Ketika ada junior yang bagus. Wah, ini saingan nih. Wah, ini saingan nih. Nah, itu sebenarnya tidak boleh begitu. Justru saya yang senior, saya harus mempersiapkan yang junior. Kenapa? Karena ini legacy, warisan. Amin.
mana Elia mewariskan kepada Elisa yang punya kapasitas pelayanan jauh lebih gede, lebih besar, lebih lebar daripada Elia sendiri. Haleluya. Ya, harusnya nggak boleh menjadi orang yang insecure. Gitu. Makanya, saudara, saya kasih tulisan ini. Generation is not succession. Because succession is talking about replacement. Generation are reinforcement. Maksudnya adalah apa? Generasi muda, generasi selanjutnya, itu bukan bicara mengenai pergantian, tua digantiin sama yang muda. No. Bukan bicara mengenai itu. Generation is not succession. Oke? Karena bicara succession itu cuma berbicara mengenai ganti. Udah tua nih, ganti. Udah senior nih, copot. Bukan. Itu membuat para senior ketakutan. Tapi generation are reinforcement. Artinya apa? Anak-anak muda, generasi yang junior, itu adalah bala bantuan untuk yang senior. Jadi menara doa skala bangsa, tentunya ada anak-anak muda di dalamnya. Itu adalah untuk apa? Reinforcement, bantu yang senior. Because apa? Senior kaya wisdom. Anak-anak muda itu nggak kaya wisdom. Seringkali kan kita waktu muda kepetok dulu ya, nabrak tembok, kejeblos lubang gitu loh. Tapi itu menjadi hikmat buat kita. Nah, anak-anak muda ini nggak memiliki banyak wisdom. Kita yang senior punya banyak wisdom. Tapi anak-anak muda, youth, kaya dengan kreativitas. Ya, kita yang sudah senior gini, kreativitas kita kadang-kala macet gitu loh. Nah, oleh sebab itu, daripada anak-anak muda, kalian kejeblos duluan, mendingan kita kasih tahu jalannya. Nah, makanya senior digabung dengan junior, hasilnya apa? Big impact. Itu ya, hasilnya jadi big impact. Makanya jangan pernah alergi dengan anak-anak muda kita yang para senior. Senior justru harus bekerja sama. Bahkan yang senior, kalau bekerja sama dengan yang muda-muda, tahu nggak apa yang terjadi? Gairah mudanya terjadi gitu. Artinya apa? Anda awet muda juga kalau kumpul dengan yang muda-muda. Ya, karena mereka bicara kreativitas. Tapi coba deh, orang tua, kumpul dengan orang-orang tua, yang diomongin apa? Aduh, gue ada sakit ginjal nih, kolesterol naik nih, asam urat nih, sakit jantung. Ya, diomongin sakit-sakit terus gitu kan. Ada keluhan ini, ada keluhan itu. Banyak gitu. Tapi coba kalau kita kumpul dengan yang muda, mereka ngomong tentang ide, mereka ngomong tentang sesuatu yang mereka ingin lakukan. Wah, itu menarik, itu mengembangkan konsep berpikir kita. Otak kita jadi nggak macet gitu loh. Kita otaknya jadinya fresh lagi, gitu. Jadi perlu senior jalan sama junior. Jangan sampai kita yang senior merasa, kamu jangan ngajarin saya, kami juga. Kita perlu masukkan juga. Nah, itu penting. Makanya situasi yang terjadi di sekitar kita itu membawa perubahan-perubahan hebat buat setiap kita. Oleh sebab itu, saya kasih Tuhan, biarlah di hari ini menjadi hari yang diberkati. Pagi ini menjadi pagi yang mau kita bergerak untuk mengalami kemajuan, untuk kita mengalami perubahan. Saya akan tutup dengan hal ini bahwa perubahan membuka dimensi yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan mengalami dimensi yang baru. Artinya, ayo, kita berubah jangan sendirian, ajak orang untuk mengalami kemajuan juga. Perubahan bersama-sama. Suami istri juga begitu. Ayo berubah bersama-sama. Kalau cuma suaminya doang yang rohani, saya takut. Seperti orang naik tangga. Suaminya narik ke atas, istrinya tetap di bawah, tarik-tarikan tuh jadi. Jadi kalau begini modelnya, tegang. Suami narik, istri narik mau ke bawah. Akhirnya apa terjadi? Putus. Kalau enggak, ya kan, kalau enggak suaminya jatuh ke bawah, kalau enggak istrinya yang jatuh, atau enggak putus. Nah, oleh karena itu, kalau rohani jangan sendirian, Bu. Kalau rohani, ajak suaminya, Bu. Ya, ajak keluarganya. Agar apa? Agar naiknya sama-sama. Saya takut begini, saudara. Banyak orang ibunya rohani, suaminya rohana gitu kan. Atau suaminya rohani, istrinya kemana-mana. Ayo minta ampun lagi itu kan. Jadi saya berharap biarlah setiap kita di pagi hari ini boleh mengalami perubahan, boleh mengalami kemajuan, boleh mengalami peningkatan di dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau pagi hari ini boleh share bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau pagi hari ini boleh share bersama dengan setiap
kita di MDSB ini. Saya berdoa MDSB menjadi saluran berkat, kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkauan jiwa-jiwa, untuk pemulihan, untuk penyegaran, untuk membawa orang-orang hidup yang dari bawah, level diangkat terus naik-naik, dewasa di dalam Tuhan, dan menjadi berdampak, menjadi berkat bagi setiap orang. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami boleh menikmati jamahan Tuhan. Kami percaya bahwa ini bukan perkara kebetulan. Tuhan selalu punya rencana. Tuhan selalu punya jalan bagi kehidupan kami. Situasi COVID ini tidak memundurkan kami. Situasi pandemi ini tidak membuat kami ketakutan. Situasi ini Tuhan, kami percaya walaupun kami dari rumah pun, tetap kami bisa menyiarkan nama Tuhan dimanapun juga. Kami bersyukur dengan fasilitas yang Tuhan percayakan, kami gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka di pagi hari ini Tuhan Yesus, aku berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, kalau saat ini mereka sedang mengalami problem, ketakutan, karena mereka merasa tidak ada jalan keluar. Hari ini, lalu siaran ini, aku mau berdoa buat mereka dimanapun, di lokasi manapun buat mereka. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja atas setiap mereka. Lawatan Tuhan menjamah hari ini juga. Cara berpikir kami semua diubahkan. Cara berpikir mereka diubahkan. Mujizat itu bukan dari cara, tapi mujizat itu dari percaya. Ketika percaya Tuhan bisa melakukan segala cara, maka hari ini dalam nama Yesus, dimanapun setiap mereka berada, apapun bagian pekerjaan mereka, Tuhan Yesus, kami mengimani bahwa anak cucu orang benar tidak pernah yaitu dibiarkan menderita, meminta roti. Anak-anak Tuhan diberkati dengan berlimpah. Anak-anak Tuhan terpelihara. Maka Tuhan Yesus, aku berdoa mereka semua yang ada di dalam wilayah Kingdom of God, di dalam wilayah kerajaan Tuhan, mereka selalu di dalam kelimpahan pemenuhan Tuhan. Maka aku serahkan dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang berdiri di sisi Tuhan, mereka berdiri di sisi kemenangan terus-menerus. Karena iblis ada di sisi yang berbeda. Maka hari ini kami tarik setiap anak-anak Tuhan, agar mereka berdiri di sisinya Tuhan. Kalau ada anggota keluarga kami yang jauh dari Tuhan, anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, kami melepaskan kuasa, kami melepaskan mujizat, kami melepaskan lawatan, jamah mereka dalam nama Yesus, nama-nama mereka kami sebutkan. Nama-nama mereka kami sebutkan. Jamah mereka Tuhan, agar kerohanian mereka dipulihkan, agar kerohanian mereka dibangkitkan kembali. Siapapun yang mulai kendor, siapapun yang mulai lemah, seperti orang yang lumpuh tadi, yang merasa bahwa nggak ada orang yang bantu, merasa sendirian. Hari ini diingatkan Roh Kudus jamah. Tidak ada orang Kristen, tidak ada orang percaya yang ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa, biarlah melalui komunitas ini, biarlah melalui MDSB ini, selalu mereka dikuatkan, mereka disegarkan, dan mereka dijamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, melalui siaran ini, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah, sampai ke wilayah-wilayah yang tidak kami dapat bayangkan. Tapi Tuhan punya jalan yang ajaib dan luar biasa. Dan kehidupan mereka setiap anak-anak Tuhan di tempat ini jadi berkat kembali. Bawa kabar baik. Jadi contoh, jadi teladan, jadi terang, jadi garam. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan aku berdoa, mereka tidak ketakutan dengan virus, tapi mereka menang atas virus. Kalau orang dunia berkata, masalahnya besar, situasinya gede, badainya besar. Betul, badainya besar. Tapi Alkitab berkata, kami lebih besar dari badai itu. Jadi kami nggak perlu takut dengan badai yang besar, karena kami jauh lebih besar dari badai tersebut. Maka semuanya sehat, semuanya menang atas virus, semuanya diberkati dengan apa yang mereka sentuh sedang kerjakan. Ada terobosan yang baru, hikmat, Tuhan menyertai, ada ide-ide yang brilian yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.